pertanyaan saya kepada warganet Maledes yang katanya IQ kalian itu sampai nyundul langit. Bagaimana kalian mengucapkan kosakata agen itu? Kalian menyebutkannya agent atau agen? Kalau kalian menyebutkan agent, itu di sebelah kiri sudah ada agent. Kalau kalian menyebutkannya tuh agen, salah. Tidak sesuai dengan cara kalian mengeja huruf. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang baru melihat kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat tautan di video episode 149. Di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan berhenti mengatakan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Mengapa? Teman-teman bisa melihat video episode 149. Kemudian, untuk teman-teman yang juga baru bergabung dan baru melihat kanal YouTube ini dan bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Maledes, teman-teman bisa melihat di episode 230. Di dalam episode tersebut, saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan warganet tetangga sebelah ini menjadi warganet Maledes. Sekali lagi, kepada warganet Maledes terutama yang baru bergabung, nggak usah ngebacot dulu. Lihat dulu kedua episode tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa saya akhirnya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan saya menyebutkan Maledes. Ya, teman-teman, sebelum saya membahas beberapa kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes. Pada imigrasi, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes kan ditulisnya immigration. Kalau keimigrasian apa padanannya? Keimigrasenan kah? Saya bingung dengan penggunaan imbuhan dalam bahasa Semenanjung. Mereka tidak akan memberikan imbuhan untuk dikata ini. Sebab kalau mereka berikan imbuhan itu secara fonologi, secara fonetik itu nggak nyambung. Mereka biasanya akan menulis dalam bentuk panjang, perihal imigresen. Mereka akan menuliskan seperti itu. Jadi mereka tidak ada yang memberikan imbuhan. Oleh karena itu, penggunaan imbuhan di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu sangat minim. Dan kita bisa melihat ya, dan membaca komentar-komentar dari warganet Maledes. Mereka menuliskan itu betul-betul kosakata dasar, nggak ada imbuhan. Kau kata, kau pergi, tengok bola. Coba perhatikan itu, bagaimana cara mereka memberikan kata kerjanya itu. Tidak ada imbuhan sama sekali kan? Dan oleh karena itu kita sekarang bisa mengerti teman-teman, mengapa mereka itu kesulitan begitu sebuah kosakata ada imbuhannya. Sebab mereka memang tidak diajarkan, mereka tidak mempunyai aturan atau sistem yang baku dalam memberikan imbuhan. Oleh karena itu penggunaan imbuhan itu sangat jarang digunakan di Maledes. Kalau kita membaca tulisan judul berita di sebuah artikel berita gitu, itu akan bingung. Karena apa? Semuanya menggunakan kosakata dasar, jarang banget menggunakan imbuhan. Sekelas yang dianggap Profesor Maledes aja ucapannya kontradiksi dan tidak sesuai kenyataan, apalagi cuma bekas dosen. Betul. Kita kan sudah mendengar tuh ya, banyak profesor-profesor gitu ya, yang mengklaim, oh Borobudur ini adalah contoh betapa tingginya peradaban Melayu. Borobudur dianggap itu sebagai peradaban Melayu. Menurut saya profesor-profesor itu sedang melacurkan ilmunya. Demi apa? Ya demi propaganda ala Melayu Mahawangsa itu. Kita juga mendengarkan banyak tuh yang si profesor yang mengatakan, oh ini kapal Jung Melayu. Padahal itu maksudnya Jung Jawa. Jung Jawa itu ada dalam relief Candi Borobudur. Jadi kalau misalkan ada warganet Maledes yang mengatakan, mana ada Jung Jawa, yang ada Jung Melayu. Ya udah, coba tunjukkan ada nggak reliefnya di peninggalan kamu. Peninggalan kamu mengandalkan lembah Bujang doang gitu. Itu entah apa itu isinya itu. Ini komentar yang cukup menarik untuk saya bahas ya. Soal bahasa itu masing-masing punya dialek dan serapan sendiri. Tak layak menilai dan mengolok-ngolok serapan bahasa dari etnis tertentu.
Dewasalah dalam bersikap. Kalau kita tak mau direndahkan, janganlah merendahkan orang lain. Nah, saya ini tertarik nih di kalimat terakhirnya itu. Kalau kita tak mau direndahkan, janganlah merendahkan orang lain. Ini mungkin orang ini baru mampir ya di kanal ini, jadi dia tidak mengerti mengapa saya mengambil perbandingan kosakata dari dua kamus yang berbeda. Mari kita lihat pendahuluan di kamus edisi pertama di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Tertulis dengan sangat jelas bahwa mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu. Dan mereka mengambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Untuk yang baru mampir di kanal ini, Anda coba lihat deh semua video-video saya di mana terbukti dengan sangat jelas begitu banyak kosakata bahasa Indonesia yang ada di dalam kamus mereka. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Belanda, yang sebenarnya mereka ingin menganggap bahwa itu bahasa Belanda, tapi di Indonesia itu sudah bahasa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya itu bagaimana bisa kamu menuliskan di edisi keempat bahwa kamusmu ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling otentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu itu juga digunakan di Indonesia. Kembali ke tulisan warganet, saya nggak tahu nih, dia Indonesia atau Maledes, saya nggak tahu ya. Kalau kamu orang Indonesia, melihat fakta itu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu diam saja? Atau kamu menunjukkan ketidaksetujuan kamu? Bagaimana bisa di edisi pertama, kamus itu mengatakan bahwa mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia karena mereka memang miskin kosakata, namun di edisi keempat dinyatakan bahwa ini adalah rujukan utama bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu juga digunakan di Indonesia. Kalau kamu orang Indonesia, kamu mengetahui bahwa bahasa persatuan di Indonesia itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Artinya apa? Pernyataan yang ditulis oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi keempat itu sudah salah. Apalagi kalau kamu bisa melihat semua video-video saya. Begitu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Minang, dan bahasa Belanda, Indonesia Belanda mereka menuliskan, itu ada di dalam kamus mereka. Lantas bagaimana mereka bisa mengatakan itu adalah rujukan utama bahasa Melayu yang paling otentik? Kalau di dalam kamus itu sendiri, terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia. Rujukan utamanya itu apa acuannya? Justru dengan saya membuat video-video ini adalah sebuah sikap dewasa saya dalam bersikap. Anda mau direndah-rendahkan begitu saja oleh Maledes ini? Saya tidak sedang merendahkan Maledes, saya sedang menunjukkan fakta. Begitu banyak kosakata bahasa Indonesia di dalam kamus mereka. Kalau mereka merasa direndahkan, ya itu urusan mereka, bukan urusan saya. Dan saya menggunakan dua acuan resmi, dua rujukan resmi, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kalau Anda tidak merasa direndahkan dengan cara yang dilakukan oleh Maledes ini, ya berarti kamu bagian dari Maledes itu sendiri. Ya, kenapa seorang dosen asal Maledes cara berpikirnya terbalik-balik, tipikal betul. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu gabungan dari banyak kamus yang telah wujud sebelumnya dan menjadi sumber utama. Adapun kamus-kamus itu adalah Kamus Indonesia tahun 1942, karangan karya Sultan Harahap, Kamus Modern Bahasa Indonesia 1951, Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia tahun 1953, WJS Purwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia 1983, hasil kerja tim pusat bahasa. Gabungan ini yang membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Coba lihat sumber KBBI ditulis oleh orang Indonesia asli, beda dengan Kamus Maledes. Dia ambil kamus buatan penjajah dan juga kamus karya Purwadarminta dan Sultan Zain. Betul, apa yang dilakukan oleh banyak warganet Maledes, terutama yang dosen bekas ini, dia membangga-banggakan, oh kami mempunyai kamus R.J. Wilkinson. Kamus R.J. Wilkinson itu disusun oleh penjajah agar si penjajah itu mengerti bahasa kalian, bukan mereka ingin mengembangkan bahasa kalian. Ngerti nggak? Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta terutama, itu disusun oleh orang Indonesia, bukan oleh penjajah. Dan Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Purwadarminta itulah yang kalian tiru, yang kalian ambil kosakatanya. Ngomong-ngomong, kalian sudah meminta izin belum kepada WJS Purwadarminta, ahli warisnya, atau kepada Pusat Pengembangan Bahasa Indonesia? Kalau belum minta izin berarti kalian mencuri dong.
Teman-teman mungkin sudah melihat video saya sebelumnya di mana saya menyatakan bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes terdapat kosakata AWW, yang dimana itu adalah bahasa Sunda yang mempunyai definisi perempuan. Di dalam video tersebut saya beritahu bahwa tidak ada kosakata cewek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Namun setelah saya ulik lebih detail dari Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan ketika saya mengklik Kamus Bahasa Melayu ini, saya menemukan informasi ini. Terlihat dengan sangat jelas terdapat kosakata cewek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan itu didefinisikan sebagai apa? Perempuan yang masih muda, teman wanita. Jadi saya ingin melakukan koreksi, ternyata kosakata cewek itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Kalau kita bandingkan definisi kosakata cewek dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama nggak definisinya? Sama. Hanya perbedaannya di sini, teman-teman. Perhatikan ya. Di definisi kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan pacar perempuan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan teman wanita. Nah, kalau ada cewek, tentu ada cowok dong. Cowok, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sebutan untuk pria atau laki-laki yang biasanya masih muda. Yang kedua, pacar laki-laki. Perhatikan, tadi untuk cewek itu pacar perempuan. Apakah ada kosakata cowok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Ini kan kamus FOMO. Apa definisi cowok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Lelaki yang masih muda, teman lelaki. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Meniru nggak? Meniru. Dan di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa itu adalah bahasa Indonesia. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Pada warganet yang katanya saya itu merendahkan bahasa Maledes, ini bukti bahwa ada kosakata cowok dan cewek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Untuk apa kosakata itu ada di dalam kamus tersebut? Kosakata itu tidak digunakan. Sebab apa? Maledes itu akan menggunakan pakwe makwe. Betul? Pakwe itu maksudnya pacar laki-laki, makwe itu maksudnya pacar yang perempuan. Betul? Nah, sekarang mari kita lihat definisi kosakata pacar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih yang belum terikat perkawinan, kekasih. Kemudian definisi kedua yaitu inai. Teman-teman kan tadi melihat ya, bahwa di dalam definisi kosakata cewek dan cowok di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan teman wanita dan teman laki-laki. Mengapa mereka tidak menyebutkan pacar? Toh di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cewek atau cowok itu menyatakan pacar perempuan atau pacar lelaki. Tentu kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam definisi cewek dan cowok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita berasumsi bahwa, oh mungkin mereka tidak ada kosakata pacar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apakah ada kosakata pacar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi pertama, pacar Cina. Itu kan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan teman-teman perhatikan itu berinai, berpacar, berarti kan pacar itu inai. Berarti ini kan konsisten dengan definisi kedua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian definisi kedua pacar di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, saya juga bingung nih, tikar pacar. Apa maksudnya tikar pacar? Udahlah, itu urusan mereka. Saya nggak tertarik untuk membicarakan definisi kedua. Definisi ketiga, kosakata pacar, itu dituliskan kekasih. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Dan dituliskan itu bahasa Jakarta. Kenapa bukan dituliskan bahasa Indonesia? Malu ya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes terdapat berpacaran, menjalin hubungan cinta atau kasih dengan teman lelaki atau wanita. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan definisi berpacaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis, tetapi belum atau tidak terikat perkawinan. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri bahwa
definisi berpacaran di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu persis sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hanya mereka, ya karena mereka itu meniru, maka mereka ingin memberikan deskripsinya itu kayak seolah-olah panjang-panjang gitu. Coba perhatikan ya. Dengan teman lelaki atau wanita. Sedangkan di Indonesia dengan lawan jenis. Udah, kalau lu perempuan ya berarti lu lawan jenis lu laki-laki. Dan sebaliknya. Di Maledes itu dibuat menjelimut. Gitu. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang namanya berpacar-pacaran. Sinonim dengan berpacaran. Berarti apa? Menjalin hubungan cinta kasih dengan lawan jenis. Ya, itu berpacaran. Nah, kalau kita melihat definisi berpacar-pacaran di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu justru berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berseronok-seronokan, berkasih-kasihan. My God, kalian itu ya, kalau nyontek itu bisa nggak nyontek itu kafah gitu ya. Udahlah, kalian salin tempel aja lah definisi yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ntar kalian bingung sendiri nanti. Kosakata berikutnya, agen. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha atau perwakilan. Itu agen. Yang kedua, wakil pengusaha yang merundingkan, memberikan jasa layanan atau menutup perjanjian asuransi dengan ketentuan yang ada. Definisi berikutnya, kaki tangan atau mata-mata negara asing. Ya. Kemudian definisi keempat, penyebab. Dan itu adalah berkaitan dalam istilah biologi. Kemudian dari segi istilah seni, agen itu adalah perantara bisnis yang berkaitan dengan teater biasanya terbagi atas agen pemeran dan agen pemilihan peran. Kemudian definisi terakhir berkaitan dengan istilah kimia yaitu bahan. Mengapa kosakata agen ini saya pilih sebagai salah satu topik yang menarik? Kita mengetahui agen itu dalam penyebutan bahasa Inggrisnya apa? Agent kan? Nah, mari kita lihat definisi agent di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Agent yaitu orang, syarikat dan sebagainya, maksudnya perusahaan yang menjalankan perniagaan untuk orang lain, wakil penjual, dan definisi ini sama dengan definisi pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kedua, agent. Orang yang diupah, digaji untuk melakukan sesuatu untuk orang lain, pemerintah, dan lain-lain. Jadi artinya apa ini? Kaki tangan atau mata-mata negara asing. Itu agent, ya. Nah, logikanya, Maledes itu tidak mengenal kosakata agen. Secara logika nggak ada. Mengapa? Karena sudah ada agen. Nah, pertanyaannya itu, apakah ada kosakata agen dengan ejaan AGEN di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu mempunyai definisi apa, teman-teman? Sesuatu yang menyebabkan berlakunya tindak balas, pendebungan. Wah, ini apa lagi ini? Ini kayaknya berkaitan dengan reaksi kimia atau biologi gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan apa yang dituliskan dalam definisi keempat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya tidak perlu membaca lebih detail lagi, karena kalau semakin saya membaca definisi agen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu saya tambah pusing nanti. Tapi pada intinya, definisi agen di sini itu adalah lebih berkaitan dekat dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penyebab. Pertanyaan saya kepada warganet Maledes yang katanya IQ kalian itu sampai nyundul langit. Bagaimana kalian mengucapkan kosakata agen itu dengan cara mengeja itu, AGEN itu di dalam kamus kalian? Kalian menyebutkannya agent atau agen? Kalau kalian menyebutkan agent, itu di sebelah kiri sudah ada agent. Kalau kalian menyebutkannya tuh agen, salah. Tidak sesuai dengan cara kalian mengeja huruf. Sebenarnya apa sih yang terjadi ya teman-teman? Kenapa kok bisa ada kosakata agent dan agen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mereka itu lupa menghapus kosakata agen itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Definisi agen di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu seharusnya bisa dimasukkan ke dalam agent yang di sebelah kiri itu. Namun mereka lupa mengupdate kamus mereka. Lupa, tapi keterusan sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa kualitas Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini memang jelek, tidak konsisten. Di sana dituliskan, agen itu cara menyebutkannya itu adalah agen.
Bagaimana kamu bisa mengatakan itu agen? Huruf G aja kamu menyebutkan G. Makanya kalian ada yang namanya agent, bukan agen. Jadi sekali lagi saya mau bertanya kepada warganet Meledias. Kalian menyebutkannya ini apa? Yang pertama agent, oke lah kalian itu sesuai dengan Inggris itu kayak basikal, motosikal gitu ya. Corruption, section itu kan. Agen kalian menuliskannya jadi agent. Oke lah itu cara kalian mengadopsi kosakata bahasa Inggris. Tapi kok kalian masukkan juga ini agen? Dan bagaimana kalian menyebutkan kosakata agen ini? Kalian harusnya menyebutkannya agent, bukan agen. Kalau kalian menyebutkannya agen, berarti kalian mengikuti cara Indonesia. Ayo, bingung nggak lo? Kalian nggak boleh marah, sebab kalau kalian marah, berarti kalian itu orang narsis. Hanya orang narsis lah yang akan marah-marah ketika diberitahu kebenaran. Nah, teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%.